Woi, lu tuh lagi ngapain sih? Serius banget liatin akuariumnya. Woi, bingung nih. Gue tuh masih bingung ya. Kalau dalam akuarium kecil gini kan menugas topik aja kita bingung deh ya. Tapi kalau dalam lapangan itu gimana sih? Udah, lu tuh nggak perlu bingung. Lebih baik lu perhatiin aja deh pemaparan dari kelompok 6 berikut ini. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laksana Rasanatan, NIM C228 dari IPB University Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, kali ini untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara mengukur stok ikan, ukuran populasi ikan, ada kedua metode, namun kali ini kami akan menjelaskan hanya metode direct sampling. Nah, sebelum dimulai, kami dari kelompok 6 izinkan saya mengenalkan teman-teman saya, yaitu ada Ade Nurul, ada Nafla Safira, ada Wiranti Syahputri, ada Hersa Sukmadewi, ada Tiara Apriliani Khoirunisa, ada Fadla Salma, ada Fauzan Ahmad Ibrahim, lalu ada Daniel Ferdian, ada Ahmad Fauzi Purba, dan terakhir ada Elvira Syofiatul Huda. Baik, sekian untuk perkenalan teman-teman dari kelompok 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh video yang akan disampaikan oleh teman-teman lainnya. Selamat menonton. Pada suatu populasi dalam suatu wilayah, kita diharuskan untuk dapat melakukan estimasi terhadap jumlah individu dalam suatu populasi. Dalam kenyataannya, sangat sulit untuk melakukan estimasi, sehingga hingga saat ini para peneliti masih mengembangkan metode yang digunakan dalam mengestimasi suatu populasi. Estimasi ukuran populasi biasanya melihat mobilitas suatu spesies. Yang biasanya digunakan seperti CMMR, Catch Marking Recapture and Release, kemudian ada metode kuadrat dan transect garis. Dan biasanya pada umumnya salah satu metode yang sering digunakan pada bidang perikanan yaitu direct sampling. Direct sampling merupakan metode yang digunakan untuk mengestimasi ukuran populasi dari objek-objek yang bergerak yang tidak diketahui berapa jumlah atau ukuran aslinya. Nah, ada beberapa asumsi yang digunakan dalam metode direct sampling ini. Yang pertama, tanda pengenal yang digunakan pada sampel harus terlihat dan tidak boleh hilang. 2. Tidak boleh adanya tambahan dalam suatu populasi. 3. Objek-objek yang diberi tanda harus berada dalam situasi yang sama. 4. Pengambilan sampel pada tahap 1 dan selanjutnya haruslah diacak. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama, kacang kedelai 500 butir, 2 cup, kertas, pulpen, spidol permanen, penggaris, kalkulator, sheet, dan piring. Nah, ini tabel yang kita gunakan dalam metode direct sampling. Tabel inti dari recapture sample number. Ini ada 10 karena kita akan menggunakan 10 kali pengulangan. Selanjutnya ada number of recapture bins. Ini adalah jumlah dari sampel yang kita peroleh. Selanjutnya ada number of recapture bins mark. Ini kita isi dengan sampel yang kita peroleh yang sudah bertanda. Selanjutnya ada di bawahnya ada rata-rata dan juga ada jumlahnya. Jadi dari kedua tabel ini masing-masing kita cari jumlah dan rata-ratanya. Nah, selanjutnya yaitu ada rumus dari direct sampling, yaitu rumus-rumusnya ada sebagai berikut. Yang pertama, untuk dugaan populasi dilambangkan dengan entropi. Rumusnya adalah sama dengan T per P atau sama dengan N dikali T dibagi S. Nah, N itu sendiri merupakan jumlah sampel yang terambil, dan yang T adalah jumlah yang ditandai pada sampling pertama, dan untuk nilai S merupakan sampel yang diambil secara acak dan sudah memiliki tanda. Selanjutnya yaitu ada variansi atau ragam. Nilai ragam didapatkan dari var N sama dengan N dikali T kuadrat dikali N min S dibagi S kuadrat dikali S plus 1. Dengan keterangan yang sama seperti dugaan populasi sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu ada bound of error didapatkan dari rumus 2 dikali akar var N. Akar var N ini yang sebelumnya telah kita hitung yaitu dengan rumus variansi atau ragam. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada selang kepercayaan. Untuk selang kepercayaan dilambangkan dengan singkatan dari SK atau selang kepercayaan sama dengan entropi plus minus akar var N. Nah, entropi ini kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya atau merupakan sebuah nilai dari dugaan populasi. Di sini saya akan menunjukkan metode direct sampling dengan menggunakan kacang kedelai. Di sini ada 500 kacang kedelai. Nah, dari 500 kacang kedelai ini, pertama-tama kita kocok dulu. Terus setelah dikocok, ambil beberapa. Cara acak-acak ambilnya. Nah, setelah diambil, lalu kita tandain satu persatu kacang kedelainya. Nah, di sini adalah 18 yang sudah ditandai. 18 ini nggak usah dimasukin dalam tabel, nanti langsung aja dimasukin dalam rumus. Lalu digabungin sama yang lain dan dikocok. Setelah sampel yang bertanda dimasukkan ke dalam populasi lagi, selanjutnya kita kocok. Nah, setelah dikocok, kita lakukan sampling secara acak. Setelah itu letakkan sini dan hitung ada berapa sampel yang bertanda dan ada berapa sampel yang tidak bertanda. Nah, di sini kita hitung ya. Jumlah sampel yang bertanda ada 4. Dan jumlah sampel yang tidak bertanda ada 15.
Nah, kita masukkan ke dalam sheetnya. Selanjutnya, kita masukkan kembali ke dalam populasi. Nah, lakukan langkah seperti ini hingga sampling ke 10. Selanjutnya yaitu rumus dari metode direct sampling. Cara mencari SE adalah number of beans in your first capture merupakan jumlah kacang yang didapatkan pada saat pertama kali, per average number of marked beans from the capture sample merupakan jumlah rata-rata kacang yang didapatkan dan yang bertanda, per average number of beans from the capture sample yaitu jumlah rata-rata kacang yang didapatkan. Kemudian hasilnya jadi 18 per 0,9 per 21 per 4, dan hasil SE yaitu 0,9346. Setelah kita menghitung nilai SE, sekarang waktunya kita menghitung nilai bound of error atau persen error. Nah, nilai persen error ini rumusnya adalah SE dikurang actual number per actual number. SE-nya tadi kita udah dapat sebesar 0,9346. Actual numbernya adalah 18, berarti 0,9346 dikurang 18 per 18, dan didapatkan hasil persen errornya sebesar 94,81%. Sekian pemaparan video mengenai direct sampling. Kami dari kelompok 6, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi gitu ya untuk menduga populasi ikan di daerah perairan alami ya. Oke deh, kalau gitu saya telah mengerti. Terima kasih kelompok 6. Sampai jumpa.